Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya ingin berbagi resep membuat lontong pakai daun pisang yang kenyal, lembut, padat, dan anti gagal. Simak videonya sampai habis. Pertama-tama kita bersihkan dulu daun pisangnya, kemudian kita jemur atau kalau tidak ada matahari boleh dipanggang di atas kompor. Kemudian cara menggulungnya seperti ini, kita gulung besar kecilnya sesuai keinginan kita dan kita gulung 2 lipatan. Setelah itu kemudian saya akan sematkan menggunakan tusuk gigi. Teman-teman boleh menggunakan tusuk sate atau yang lainnya. Nah, disematkan seperti ini caranya. Memang agak keras ya teman-teman, tapi ini tidak apa-apa karena daun pisangnya sudah saya panggang tadi, jadi sudah lemes, tidak mudah sobek. Tinggal disematkan seperti ini. Nah, kenapa daun pisangnya saya balik ya? Bagian luarnya saya taruh di dalam karena saya ingin nanti lontongnya berwarna hijau. Kalau teman-teman ingin lontongnya warnanya biasa aja, boleh bagian dalamnya itu digulung ke dalam. Nah, hasilnya seperti ini jadinya ya teman-teman, lakukan sampai selesai. Saya juga sudah mencuci beras ya teman-teman. Ini sebelumnya saya rendam dulu 2 jaman. Kemudian kita isinya sepertiga ya teman-teman. Saya urung lontongnya ada yang besar ada yang kecil ya teman-teman, karena daun pisangnya ada yang lebar ada yang kecil ya, karena saya ini nyari di kebun daun pisangnya. Nah, mengisinya itu sepertiganya ya teman-teman, dan ada yang daun pisangnya ini saya balik yang hijaunya ke dalam itu karena saya ingin lontongnya berwarna hijau. Kalau yang tidak dibalik itu nanti lontongnya warnanya biasa aja ya teman-teman, putih. Karena menurut aku kalau lontong yang berwarna hijau itu lebih sedap ya. Nah, seperti ini daun pisangnya aku balik, ini yang hijaunya di bagian dalam. Baiklah, sekarang mari kita mulai mengisi. Baik, sekarang kita mulai langsung ya. Saya menggunakan sendok karena ini kecil, jadi saya menggunakan sendok kecil. Nah, supaya berasnya tidak masuk ke rongga-rongga sini, saya pegangin ujungnya gini ya. Kemudian kita masukkan begini. Gampang sekali bukan teman-teman? Kita lakukan aja sampai selesai ya. Pokoknya daun pisangnya itu kita jemur dulu. Misalnya kita ngambilnya Senin ya, kita bikinnya itu Rabu gitu. Jadi udah daun pisangnya itu udah lentur, nggak bakalan sobek. Ada orang yang nge-share bikin lontong itu dikasih garam atau dikasih santan. Itu tidak usah ya teman-teman, karena lontong ini otomatis dimakannya itu sama sayur atau sama kuah gitu ya, entah lodeh entah opor. Jadi nggak usah dikasih garam atau dikasih santan lain-lainnya ya. Cukup tawar begini, karena kalau kita nggak dikasih garam, nggak dikasih apa-apa itu dia ini awet, nggak bakalan mudah basi ya teman-teman. Dan yang paling penting lagi itu pada ngisi ya, kita ngisi tuh nggak boleh setengahnya nanti terlalu lembek atau kepenuhan. Ngisinya itu sepertiga ya teman-teman. Oke, nah kemudian kita tata di panci seperti ini, dan supaya dia tidak ngambang ke atas kita tutup pakai piring ya. Kalau teman-teman punya piring besar boleh pakai piring besar ya. Saya adanya ini nggak apa-apa, pakai ini aja. Yang penting itu nanti lontongnya itu terendam dengan air, kemudian tidak ngambang ke atas seperti itu. Nah, saya rebus dengan api besar ya teman-teman sampai airnya mendidih. Kalau airnya sudah mendidih baru saya akan kecilkan apinya, dan saya rebus selama 4 jam. Ingat ya teman-teman, 4 jam. Kalau teman-teman tidak mau boros gas, boleh menggunakan kayu bakar ya teman-teman. Dan sesekali itu harus ditengokin dan ditambah air. Ingat, nambah airnya itu air panas bukan air dingin ya teman-teman. Jadi kalau kita bikin pakai kayu itu kita menyiapkan air panasnya juga untuk wonton ya, atau untuk menambahi air. 1 jam ditengok, setengah jam ditengok kayak gitu teman-teman. Jangan sampai gosong ya. Jadi gunanya piring juga supaya kita tahu sampai di mana kadar airnya ya.
Nah, sekarang saya juga akan mencontohkan bagaimana bikin lontong pakai plastik ya teman-teman. Karena di Hongkong itu agak sulit menemukan daun pisang, karena yang dijual itu kadang-kadang nipu ya, di luarnya aja yang bener, di dalamnya itu lipatannya itu sobek-sobek nggak bisa dipakai. Kalau plastik saya menggunakan ukuran 10x25 ya, atau plastik yang biasa penjual gunakan untuk menjual es sisri itu. Nah, caranya begini, kita isi setengah seperti ini ya. Tapi ini sebenarnya bukan setengah tapi sepertiga. Kalau berasnya kita gini kan tuh jadinya sepertiga ya. Nah seperti ini. Nah sepertiganya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian plastiknya ini akan saya rapatkan pada api kompor. Untuk lontong yang pakai plastik, saya menggunakan sistem 5-37 ya teman-teman. Nah syaratnya itu pancinya harus besar, harus cukup, dan menutupi airnya, menutupi lontong ya. Nah cara ini tidak bisa kita gunakan untuk lontong yang pakai daun pisang ya teman-teman. Tidak bisa 5-37 itu pakai daun pisang, tidak bisa ya. Kalau dari segi kesehatan tentu saja pakai daun pisang lebih sehat ya teman-teman. Tapi kadang di sini kan susah nyari daun pisang ya, di Hongkong itu banyak yang jual tapi itu di luarnya aja yang bener kan, $10 dilipat-lipat tuh satu lipatan. Itu biasanya bagian dalamnya tuh sobek-sobek gitu, bagian luarnya doang yang bagus, jadi kayak nipu gitu. Aku sering sekali kebohongi, cuman di sini alhamdulillah ada pohonnya, tapi juga nggak setiap saat ada gitu. Nah kenapa saya bisa bikin lontong ya teman-teman, karena ibu saya itu dulunya jualan itu sarapan, jadi ada lontong, lotek, bubur, nasi kuning, gorengan, segala macam ada. Jadi ini tuh resep saya dari ibu saya yang asli penjual lontongnya. Kalau malam lebaran ibu saya itu banyak sekali menerima pesanan lontong ya, ratusan. Kalau pagi-pagi tuh udah mateng, jadi semalaman ibu bapak saya tuh nggak tidur, pakai kayu. Jadi nggak bisa ngerebus lontong itu misalnya 1 jam 2 jam itu nggak bisa, nantinya cepet basi dan kurang halus ya. Kalau yang cara ini tuh bisa sampai 3 hari 4 hari nggak bakalan basi, nggak usah ditaruh di kulkas. Nah ini kita tengokin ya sesekali ya, kalau udah 1 jam pokoknya kita tengokin, kita tambah air. Nah setelah 1 jam Nah ini udah 4 jam ya teman-teman, dijamin udah matang sempurna, halus, kenyal, padat. Oh iya teman-teman, lontong ini kalau baru matang, baru kita tiriskan, itu harus kita posisikan berdiri ya, supaya nanti cepet dingin dan bagus nantinya, tambah kenyal. Dan saya ini karena menggunakan wajan, jadi airnya tidak bisa menutupi semua lontongnya. Jadi tadi itu saya balik ya teman-teman, yang di bawah saya taruh di atas dan yang di atas saya taruh di bawah, tapi saya tidak direkam supaya durasinya tidak kepanjangan ya. Nah hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ini sudah dingin ya, sudah saya dinginkan. Dan untuk lontong plastiknya juga sangat bagus sekali, kenyal, padat, halus. Nah ini rekomendasi makannya ya, bisa sama opor, sama lontong, dibikin ketoprak atau lotek atau lodeh, pokoknya terserah teman-teman aja ya. Baiklah teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.